Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari dalam program Talk Show Aceh TV. Hari ini di edisi Sabtu 19 Desember 2020 dan kita hari ini membahas mengenai tema memperkuat kapasitas mental dan psikososial anak di akar rumput atau komunitas di era pandemi melalui program kesejahteraan sosial anak integratif ataupun PKSAI. Dan kami selalu senantiasa mengingatkan Anda untuk cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu. Selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air dan mengalir, menjaga jarak. Dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Baik, untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir 3 narasumber saya yang kompeten di bidangnya. Tepat di sebelah saya itu ada Ibu Rita Mayasari, Esos MPSSP. Beliau merupakan Kasih Anak Dinsos Aceh dan juga di sebelah beliau ada Ibu Intan Kemala SPSI MSI. Beliau merupakan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia ataupun HIMSI. Dan di sebelah beliau juga sudah hadir Dr. Muslim Zainuddin MSI, merupakan Direktur PKPM Aceh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, gimana kondisinya di era pandemi seperti sekarang ini? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Oke, seperti yang kita lakukan di sini juga menjaga jarak, memakai masker, dan juga kami juga mengundang Anda pemirsa nanti di segmen kedua untuk bisa bertanya maupun menanggapi tema kita pada hari ini. Dan saya harus umumkan ada hadiah menarik untuk Anda yang bertanya ataupun menanggapi. Ada voucher pulsa 50.000. Silakan saya tapi nanti di segmen kedua dan ketiga. Baik, kita langsung saja, mungkin saya mau ke Dr. Muslim dulu. Pak, ini kan dari Direktur PKPM. Apa kemudian program-program yang diberikan saat ini di era pandemi? Seperti apa kemudian juga Pak bisa jelaskan kondisi secara keseluruhan kesehatan mental masyarakat itu seperti apa Pak di kondisi sekarang? Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV yang berbahagia, pertama sekali kami mau sampaikan dulu bahwa PKPM itu atas dukungan UNICEF tentu membuat ada 2 program besar sebetulnya ya. Yang pertama yang disebut dengan PKSAI tadi. Yang kedua ya, selama masa pandemik tadi kita tambah 1 program lagi, yaitu program Humanitarian Development atau PHD. Itu yang lebih kepada psikososial support ya, jadi 2 program itu. Kemudian perlu juga kami jelaskan sekali lagi bahwa kedua program tersebut kita tidak kerja sendirian tentunya, tapi kita bekerja sama dengan lintas sektor, nah, terutama dengan Dinsos, itu yang memang leading sektor yang paling utama lah ya, karena memang selama ini masalah-masalah sosial tentu berada memang di bawah tupoksi dinas sosial. Setelah itu juga ada DP3A, ada juga P2TP2, ada juga Dinkes, Dinas Pendidikan, kemudian Kemenak, MPU dan MAA. Ya, semua kolaborasi ini sebetulnya itu memberikan dampak yang cukup besar bagi kesuksesan kedua program tersebut. Nah, setelah itu perlu juga kami sampaikan sedikit lagi bahwa kita juga berkolaborasi dengan AYA, itu Aceh Youth Action, itu anak-anak muda kita, anak milenial. Dalam beberapa program-program khusus kita menyerahkan ke mereka yang mengadakan program itu. Jadi kita hanya mensupport saja, tentu dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ada beberapa program dan alhamdulillah dengan ayah sudah selesai programnya. Nah, kemudian juga kita melakukan sosialisasi seperti ini, acara talk show, baik dengan televisi maupun radio, ya. Kemudian juga memberikan layanan hotline dan call center di 3 kabupaten kota, yaitu Banda Aceh, kemudian juga Kota Luxmoy dan juga Aceh Barat. Jadi ketiga kabupaten kota tersebut mempunyai posko masing-masing untuk program PKSAI. Baik. Dan alhamdulillah kita juga sekarang ini sedang merancang tahap akhir, itu peraturan wali kota atau perbub kalau untuk di Aceh Barat. Jadi sudah ini tahap akhir dan sebentar lagi insya Allah akan kita kirim ke
bagian hukum dari pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh. Jadi sudah tahap akhir itu. Kemudian juga ada MOU itu dengan perguruan tinggi. Ini khusus untuk psikososial tentunya, seperti dengan HIMSI, kemudian juga dengan Fakultas Psikologi dari UIN Araniri sendiri, kemudian juga Unsyah dan juga Umuha. Nah, ini kita lakukan sebetulnya adalah nanti ketika akhir dari program ini, jadi masing-masing lembaga ya silakan melanjutkan tupoksinya masing-masing untuk melanjutkan program kesejahteraan sosial ini. Termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana pelindungan terhadap perempuan dan anak itu bisa terpenuhi dengan baik di Aceh ini. Dan ini juga sesuai dengan motto dari pemerintah Aceh sendiri, yaitu menuju anak Aceh hebat. Baik. Jadi itu mungkin sebagai pengantar dari kami selaku pelaksana ya kalau PKPM Aceh. Baik. Di Terima antara kasih. banyak program Bapak, terus kemudian banyak sekali lintas sektor di situ. Terus juga anak muda juga dilibatkan. Seperti apa kondisi di lapangan Pak yang dihadapi di masa pandemi ini untuk masyarakat kita, masyarakat komunitas di bawah seperti apa kondisinya Pak? Tentu sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat di bawah dilakukan di rumah. Tentu keadaan abnormal yang seperti itu menyebabkan situasi jiwa mereka tergoncang, terganggu. Nah, oleh karena itulah kita perlu penanganan-penanganan yang serius terhadap kondisi dan situasi yang seperti itu. Baik, kita mungkin akan lebih mendalam nanti ke Bu Intan Bu ya, psikolog nih, bagaimana kemudian kondisi di lapangan nih Bu. Tapi saya ingin ke Bu Kasih dulu Bu Rita, ini gimana kemudian pemerintah melihat program PKSAI dan program-program yang pemerintah lakukan juga? Ya, kami dari Dinas Sosial Aceh mewakili juga pemerintah Aceh sangat menyambut baik program kesejahteraan sosial anak integratif ini. Kita ketahui bahwa permasalahan anak itu dinamikanya tinggi, dimensinya juga banyak, tidak terkait dengan hanya satu institusi. Ada masalah pendidikannya, ada masalah kesehatannya, ada masalah juga kesehatan jiwanya. Jadi memang multisektor. Dengan adanya program kesejahteraan sosial anak integratif ini, beberapa layanan itu dikoordinasikan sehingga bisa berjalan bersama. Jadi akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang mengalami permasalahan, juga tentunya di sektor pencegahan juga, termasuk dengan program psikososial support ini juga masuk dalam tataran program-program untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya permasalahan-permasalahan anak. Apa saja kemudian layanan yang bisa masyarakat akses Ibu di PKSAI? Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan juga. Sebenarnya layanannya banyak, posisinya yang sudah kita tangani di 3 kabupaten kota ini, di Banda Aceh, Lok Sumawe dan Aceh Barat sebagai 3 kabupaten kota pilot project pelaksanaan PKSAI selama 2 tahun ini. Teman-teman di 3 kabupaten ini ada namanya Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos yang memang aktif melakukan pendampingan terkait dengan kasus-kasus anak, misalnya terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian terkait dengan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Ini teman-teman aktif melakukan pendampingan terkait proses-proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Dan tentunya juga ada hal-hal yang kita juga melakukan rujukan kepada misalnya tenaga psikologi terkait dengan hal-hal pendampingan kejiwaan anak tersebut. Baik, berarti masyarakat bisa datang ke kantornya Bu ya. Kalau di Banda Aceh di mana? Kalau di Banda Aceh bisa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kalau sekretariatnya itu ada di Lamjaban di dekat BLK-nya Kota Banda Aceh. Baik, itu layanan kemudian masyarakat bisa akses, kemudian bisa menceritakan masalahnya. Ya. Ada tambahan? Silakan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Rita tadi, misalnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, juga kita selama ini berkolaborasi dengan Kanit PPA dari Polda Aceh. Jadi beliau sangat aktif membantu juga kita dan menghadiri juga beberapa ada kegiatan-kegiatan dan juga bahkan memberikan materi-materi penting dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi itu sebagai tambahannya. Baik. Ibu Intan, ini kan kalimat klise ya, it's okay not to be okay. Gitu. Jadi dengan kondisi sekarang ini ya udah nggak apa-apa gitu, nggak oke banget. Apa kemudian Bu yang masuk mungkin ke teman-teman HIMSI, apa kemudian kondisi yang terjadi di masa sekarang ini? Ya, kalau
kalimat yang tadi disebutkan ini sangat happening belakangan ini ya. It's okay not to be okay gitu ya. Karena memang kita sudah menjalani situasi pandemi ini lebih dari 9 bulan ya sampai dengan hari ini. Artinya dari awal mulai merebaknya virus ini, mulai masuk ke Indonesia sampai kemudian juga kasus positif juga ditemukan di Aceh, banyak perubahan-perubahan yang terkait dengan masalah kesehatan mental dan psikososial pada masyarakat, juga tidak terlepas dari seluruh kelompok usia yang terdampak akibat pandemi ini, termasuk juga kelompok anak-anak dan kelompok perempuan diantaranya. Jadi kalau kita katakan bahwa kalimat tadi sangat tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, itu memang adalah sebuah slogan atau tagline yang memang kita juga sedang gaungkan saat ini, karena banyak memang di luar sana orang-orang yang merasa cukup sulit, cukup berjuang dengan kondisi yang saat ini dihadapi gitu ya. Baik dari sisi ekonomi, pendidikan, seluruh aspek dari kehidupan masyarakat terganggu. Dan kondisi ini sebagaimana tadi Bapak sampaikan, ini adalah situasi yang abnormal. Jadi tapi namun demikian gitu ya, bahwa reaksi-reaksi yang kita alami selama ini, perubahan-perubahan dari sisi psikologi, emosi kita seringkali fluktuatif, tidak stabil gitu ya, mudah untuk marah karena ya beberapa hal juga sangat sangat mungkin untuk memicu emosi-emosi negatif, hal-hal di luar diri yang tidak bisa dikendalikan, tentu saja itu juga sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ya karenanya sesuai dengan tagline tadi, kita juga mau menyampaikan bahwa rasa tidak baik-baik itu tidak apa-apa untuk disampaikan. Jadi tidak perlu juga kita harus seolah-olah menyatakan ya saya dalam keadaan baik-baik saja, tapi ya tidak baik itu pun perlu diungkapkan ya sebagai sebuah kondisi atau kenyataan faktual hari ini, di mana meskipun suasana atau lingkungan yang tidak cukup kondusif, tidak normal, tapi memang mau tidak mau kita harus menyiasati dan kita harus mau tidak mau berdampingan dengan situasi pandemi hari ini, begitu. Baik, ini untuk Bapak Ibu semua mungkin bagaimana menjawab pertanyaan misalkan masyarakat kita ya Bu ya, bahwasannya masyarakat kita itu untuk mengungkapkan sesuatu perasaannya itu bukan semudah dia ke rumah sakit berobat untuk kesehatan fisik. Betul. Ya Bu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan mereka mungkin masih menganggap kesehatan mental itu apa gitu, tabu. Yeah. Itu bagaimana kemudian fenomena ini dijawab, bagaimana terus mensosialisasikan pada masyarakat ini harus dibicarakan. Kalau kita nggak suka dibicarakan itu seperti apa? Mungkin dari Bu Intan ini silakan Bu. Ya, lagi-lagi ini berkaitan juga dengan masalah budaya ya, kemudian ada masalah-masalah sosial yang terbangun juga, bahwa beberapa hal itu tidak perlu disampaikan, khususnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu di ranah domestik untuk tidak diungkap. Tapi dalam hal ini dari sisi psikologis gitu, hal-hal yang tidak mampu kita tanggulangi, artinya tidak mampu kita pikul, kita pikirkan, kita rasa cukup berat, itu juga menjadi sebuah sarana yang bisa kita lepaskan dengan berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Cara yang paling mungkin adalah dengan orang yang kita percaya. Ya, dalam hal ini kami sebenarnya juga terus-menerus menyebarkan flyer gitu ya untuk menggunakan tenaga profesional psikologi melalui jangkauan online gitu ya, bisa diakses juga melalui telepon maupun WhatsApp. Itu yang saat ini sejak awal-awal pandemi juga sering digencarkan oleh HIMSI Aceh, bekerja sama juga dengan saat ini layanan sejiwa yang bisa diakses di seluruh Indonesia termasuk di Aceh, supaya mengarahkan masyarakat ya untuk bisa menggunakan layanan telepon gitu. Karena kalau untuk datang ketemu dengan profesional psikologi mungkin orang ada stigma juga ya, nggak mau untuk bisa mengakses layanan psikologi, nanti dianggap punya masalah psikis. Itu kan mengganggu gitu ya. Padahal sebenarnya permasalahan itu hampir umum kita alami sehari-hari. Tapi hal-hal yang tidak tertanggungkan gitu ya, itu perlu dibagi supaya dalam hal orang mengalami kalut,
pikirannya tidak bisa jernih berpikir, itu perlu dibantu, didukung untuk bisa mengenali sumber daya apa yang ada di sekelilingnya, sehingga masalah itu tidak menjadi masalah yang cukup berat untuk dipikul sendiri. Jadi diarahkan betul untuk bisa dicarikan jalan keluar terbaik, atau strategi-strategi mana yang bisa digunakan sebagai pilihan-pilihan yang tentunya ada. Gitu. Jadi memang kita arahkan dulu untuk menggunakan lingkungan yang paling dekat, orang-orang yang terpercaya, yang bisa menyimpan apa yang diutarakan atau disampaikan itu pada dirinya selaku pendengar, gitu ya. Karena dengan mengungkapkan apa yang dirasakan sebenarnya tanpa perlu diberikan nasihat itu juga sudah mengurangi beban yang ada pada orang yang sedang mengalami masalah atau krisis di dalam hidupnya. Baik, berarti cerita dengan orang paling dekat, paling tidak yang paling dekat ya. Itu dulu yang diarahkan. Baik. Ya. Pak Muslim silakan Pak. Ya itulah kalau kami dengan Dinsos sendiri sudah pertama kan menyediakan posko tersebut ketika Kabupaten Kota, dan itu dilengkapi dengan hotline dan juga call center. Jadi banyak masyarakat yang selama ini sudah melapor sendiri dia melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Jadi dan banyak kasus-kasus itu yang sudah tertangani dengan cepat dan juga kolaboratif. Nah, artinya misalnya seperti kejadian kemarin di Melabuh, ada misalnya anak putus sekolah. Jadi oleh petugas kami di lapangan sana, dia akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kalau masalah kesehatan dia akan ke dinas kesehatan. Tentu petugas ini sendiri dia memang sudah jalurnya, sudah memang pekerjaannya, jadi dia akan sampai ke sana. Selama ini masyarakat kan tidak tahu mau lapor kemana, jadi itu persoalan. Sekarang sudah ada jalurnya, tempatnya, Pak, sudah ada wadahnya tinggal ada. Masyarakat memanfaatkannya saja. Dan sudah lintas sektor, jadi sudah terhubung, terintegrasi ya Pak ya. Sebelum ke Ibu Rita kita break sejenak Bapak Ibu, dan jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini silahkan untuk bertanya dan menanggapi setelah pesan-pesan berikut ini.